Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى ويوم الأكبر، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صيد الخطيب على المنبر أنصتوا آثابكم الله، واسمعوا آجاركم الله، وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على معاند الدين. رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشكره على عطائه وفضيلته لا تبرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا مقتنا أقتديه ليوم الفاقة. وإنه لنعم المقتنى متظاهرا عليه الجنان ولسان سره علنا. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج واعتمر ووقف بعرفة والمحشر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس والطغيان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل رفع الله قدره وعنها، وسماه يوم الحج الأكبر. يجتمع فيه الحاج بمنى يستقبلون مناسك الحج، يحيون سنة أبيهم إبراهيم بما يذبحونه في هذا اليوم العظيم. kaum muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia, untuk meraih kebahagiaan yang sejati adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita tingkatkan takwa kita dengan sebaik-baik takwa dan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa datang di tempat ini untuk melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin,
Yaumul Idul Adha rahimakumullah. Ketahuilah pada hari ini kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji sama berkumpul di tanah Mina untuk menyempurnakan ibadah hajinya dan bertaqarrub atau mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berdoa dan memuji kepada kebesarannya dengan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mereka hanya menggunakan 2 helai kain putih yang dilipatkan di tubuhnya sehingga mencerminkan bahwa mereka itu adalah sama, mereka itu adalah bersaudara sebagai umatan wahidah yang harus bersatu sebagai ukhuwah Islamiyah untuk seluruh umat dunia. Sama dalam arti tidak ada bedanya antara jenderal, kopral, petani, pedagang, pejabat, kaya dan miskin di hadapan Allah, kecuali orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Untuk itu Islam betul memandang bulu, tidak memandang ras dan golongan. Siapa saja orangnya asal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita kaya apabila kita tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kagungan jabatan ingkang mapan menawi betul takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Toh pada akhirnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para santri pun aliman Arabiyah yang tergabung di dalam sholat Idul Adha. Pada hari ini kaum muslimin seluruh dunia sedang dan akan melaksanakan sholat Id bersama. Walaupun toh di sana sini ada perbedaan, ada yang kemarin dan ada yang sekarang, itu tidak masalah. Dan sholat Id ini adalah ibadah sunnah yang mesti harus kita kerjakan. Tidak boleh kita abaikan karena pada hari ini 10 Dzulhijjah merupakan salah satu tonggak bersejarah bagi umat Islam. Karena pada tanggal 10 Dzulhijjah inilah muncul 2 sosok manusia yang mempunyai jiwa pengorbanan yang luar biasa yang patut untuk kita tiru. Teguh iman pada waktu mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdua adalah Nabi Ibrahim dan putranya yang namanya Nabi Ismail. Pengorbanan dan nasib penderitaan yang dialami Nabi Ibrahim sungguh sangat berat dan tragis. Beliau berhadapan dengan bangsa yang sangat bodoh. Beliau berhadapan dengan penguasa yang lalim, kuat dan perkasa, Namrud namanya. Dan berhadapan pula dengan ayahnya sendiri yang berbeda pandangan dan akidah. Ayahnya si pembuat patung yang menjadi persembahan kaumnya pada saat itu. Sementara beliau Nabi Ibrahim sangat membenci kepada patung-patung tadi, hingga patung-patung tadi dihancurkan semua. Hanya tinggal satu yang paling besar dibiarkan berdiri tegak. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim divonis salah sehingga dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup dalam api yang sangat panas. Akan tetapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, api yang panas spontan jadi dingin karena memang disuruh dingin oleh Allah dan yang membuat panas dengan firman yang berbunyi ya narubuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah kamu dingin dan selamat atas Ibrahim. Beginilah kekuasaan Allah yang luar biasa. Ingkang boten wonten bandinganipun geni senaosa alat pembakar ingkang sangat panas. Nanging waktu adem asrep menawi dipun perintah Allah dan ingkang damel panas. Mila menika menawi kita ajrih dan panasipun neraka ingkang sangat panasipun, monggo kita kedah ajrih dhateng Allah Subhanahu wa taala dan ingkang andamel panas wonten ing neraka. Supados kita ditutupihaken saking panasipun geni neraka kala wau. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin, para santri pun aliman Arabiyah yang berbahagia, marilah kita menengok kembali ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sudah lama tidak mempunyai keturunan, tidak punya putra, hingga tidak henti-hentinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahi kami putra-putra yang saleh. Akhirnya Allah mendengar dan menerima doa beliau dan diberinya putra yang sangat saleh namanya Nabi Ibrahim. Putra yang sangat dipun sayangi lan dipun kasih dan bahkan menjadi buah hati yang sangat menyenangkan, karena memang sudah lama Nabi Ibrahim
mendapatkan lahirnya seorang putra yang tampan dan soleh. Akan tetapi tidak disangka Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk memotong Nabi Ismail sebagai kurban yang mesti harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Mesti itu sangat amat berat. Bayangkan apabila menimpa kita. Kita punya anak yang mungil, anak yang tampan, kemudian datang perintah dari Allah untuk memotong putranya. Barangkali kita tidak mungkin untuk melaksanakannya. Tapi oleh Nabi Ibrahim mesti itu amat sangat berat. Akhirnya perintah itu dilaksanakan juga oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim sadar bahwa beliau adalah hamba yang harus patuh dan tunduk melaksanakan tugas-tugas sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menciptakannya, yang menciptakan kita, yang menciptakan semua apa yang ada di dunia ini. Nabi Ibrahim menyadari juga bahwa kecintaan kepada Allah tidak boleh dikalahkan dengan kecintaan kepada anak. Perintah Allah harus dilaksanakan walaupun toh amat sangat berat. Muslimin, kita boleh kaya, tapi jangan karena kaya lantas kita cinta kepada harta sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh cinta kepada pekerjaan, tapi jangan karena sibuk dengan pekerjaan, ibadah kepada Allah kita abaikan, kita tinggalkan. Ingat pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh." Artinya cintalah kepada apapun yang kamu suka. Akan tetapi apa yang kamu cintai semuanya akan meninggalkan kamu. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga yang ditanamkan Nabi Ibrahim kepada kita. Memang Allah ingin mengetahui seberapa tinggi tingkat keyakinan dan keimanan Nabi Ibrahim beserta ketaatannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah belum percaya terhadap pengakuan kita bahwa kita itu iman kalau belum diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lulus dalam ujian tadi. Karena Allah telah berfirman, "Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah iman ya Allah, sedang mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka semakin tinggi kadar keimanan kita, maka semakin tinggi dan berat pula ujian yang diberikan Allah kepada kita. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah keimanan seseorang, maka semakin rendah pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang diberikan Allah kepada para nabi tentunya lebih berat daripada ujian yang diberikan Allah kepada para sahabat. Ujian yang diberikan Allah kepada para sahabat tentunya lebih berat daripada ujian yang diberikan kepada para tabi'in. Ujian yang diberikan kepada ulama tentunya lebih berat daripada ujian yang diberikan kepada manusia biasa. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang telah teruji keimanan, keyakinan, kesabaran dan ketaatannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya bisa membayangkan betapa berat ujian Nabi Ibrahim karena diperintah Allah menyembelih anaknya yang mungil, tampan dan lucu. Allah berfirman, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, kata Ibrahim yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, aku bermimpi diperintah Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Hadirin, ketahuilah, Nabi Ismail diberitahu yang seperti itu bukannya merasa susah dan prihatin, malah justru bersemangat mendorong ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim, untuk melaksanakan perintah Allah tadi tanpa gemetar sedikit pun. Nabi Ismail menjawab, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapak, monggo panjenengan laksanakan napa ingkang dipun perintahaken Gusti Allah dhateng panjenengan. Nggih menika meragat kula, insyaallah panjenengan badhe nyumrapi kula tiyang ingkang sabar lan tabah. Ini juga pelajaran yang sangat berharga bagi kita dari Nabi Ismail. Sabar melaksanakan perintah Allah walaupun toh berat untuk dilaksanakan. Para hadirin, para santri jamaah Idul Adha yang berbahagia, berkat keteguhan dan keikhlasan Nabi Ibrahim serta kesabaran Nabi Ismail, akhirnya latih ingkang kata melumrakan Nabi Ismail boten mempan, lajeng Allah mutus malaikat Jibril kapulih gantos Nabi Ismail layan mendo saking swarga, lajeng mendo dipun peragat lan dagingipun dipun bagi-bagi dhateng fuqara masakin. Hadirin rahimakumullah, dari peristiwa ini kita semua kaum muslimin yang mempunyai kemampuan dan kelebihan harta
diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban lembu atau kambing dengan hati yang ikhlas karena Allah, dan dagingnya dibagi-bagi kepada fuqara masakin sebagai wujud nyata kalau kita yang mampu mau memikirkan juga nasib orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi falyaqut insya yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa punya kemampuan dan kelebihan tetapi tidak mau kurban, maka kata Rasulullah, hendaklah mati Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Adimu dukhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Besarkan kurbanmu. Hendaklah binatang yang kita kurbankan itu adalah binatang yang besar, karena binatang yang kita kurbankan nanti akan menjadi tumpahanmu besok pada hari kiamat. Muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kalau kita mau renungkan secara dalam, ternyata perintah kurban itu mengandung arti kurban secara luas dalam, sebab ternyata kita tidak akan memperoleh kesuksesan dan keberhasilan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mau berkurban, mengorbankan harta demi kepentingan agama dengan hati yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan tenaga dan pikiran untuk kepentingan agama dengan hati yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan gelar Khalilullah lantaran pengorbanannya yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah dilaksanakan dengan sempurna tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Hal ini disyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, "Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun." Allah telah menguji Nabi Ibrahim dengan macam-macam perintah, semua telah dilaksanakan dengan sempurna. Begitu juga apabila kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berhasil cita-citanya dan mendapatkan kejayaan, kemuliaan, kesuksesan serta kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, tentu kita harus berani berkorban, mengorbankan harta, tenaga, pikiran, waktu dan jiwa raga sekalipun. Contoh nyata pada ini besar adalah tidak serta-merta menjadi besar, tapi penuh dengan pengorbanan. Kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah haji umpamanya dengan ongkos yang banyak yang pahalanya surga kalau kita tidak mau berkorban. Kita tidak mungkin dihormati masyarakat kalau kita tidak berani mengorbankan tenaga, pikiran dan waktu untuk melayani kebutuhan masyarakat, seperti halnya yang dilaksanakan oleh para ulama, para kiai. Mudah-mudahan khutbah yang sedikit ini bisa membuka hati kita menjadi manusia-manusia yang mau berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi 'adala a'yada wa qarrar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yadkhulu bihal mizan fil mahsyar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila al-aswad wal ahmar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi syarafil afkhar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fi ma amar wa dahu amanaha Allah an wahada. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi sahibil wajhil anwar. Wa radallahu ma'an kulli sahabah anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واصلح أمة سيدنا محمد. اللهم سلمنا والمسلمين وأهلك الكافرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اصلح أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا فيما يصلحنا ووفقهم بعمل صالح ينفعنا وإياهم بفضلك ومنك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والقحط والجد والشدائد والمحن في بلدتنا هذه إندونيسيا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في ديننا ودنيانا وجوارحنا وأجسادنا وحركاتنا وسكناتنا وأعمالنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. اذكركم يذكر الله ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.